Apa yang lebih indah dari keindahan alam? Menyatukan teman dengan teman lebih mudah jika dibandingkan dengan menyatukan rumus aritmatika untuk menjadi sebuah pemahaman. Yang ada malah jadi pikiran. Lebih baik kita lanjutkan perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman-teman akan meluncur ke salah satu wisata di Purwakarta yang sangat menguji adrenalin, yaitu Gunung Bongkok. Kali ini kita akan berangkat menuju ke sana. Semoga di perjalanan diberikan kelancaran dan kemudahan untuk mendakinya. Kita lihat ada apa saja di sana. Penasaran? Ikutin terus. Salam perdamaian. Dari segi wujud, sepertinya gunung pantas nih sebagai tempat untuk menguji adrenalin kita. Lantas, bagaimana tanggapan teman saya yang satu ini? Sis. Mau berangkat nih sis. Gimana perasaannya buat mau menuju Gunung Bongkok? Tidak bisa dideskripsikan. Oh Begitu. wow. Donggesan ya. Beberapa kali berhenti untuk beristirahat dikarenakan perjalanan yang sangat begitu melelahkan. Tapi tanpa lupa untuk saling menyemangati. Akhirnya, tak terasa kami sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Muka-muka melas dan lelah kini kian menghilang. Senyuman, candaan mulai muncul dengan sendirinya tanpa kita sadari. Bahkan ada juga yang mengisi waktu rehat untuk berfoto. Tentunya ini adalah tanda bahwa kita siap untuk memulainya setelah rehat sejenak. Gimana selama perjalanan? Apakah ada kendala? Nyeri guys. Nyeri. Oke, mantap. Lanjutkan ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya dan teman-teman telah tiba di pendakian Gunung Bongkok. Kali ini kita berada di base campnya. Nah, selama perjalanan dari pusat kota Purwakarta ke Gunung Bongkok ini memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Jadi buat kalian yang sengaja datang ke sini atau ada rencana datang ke sini, silahkan. Waktu dari pusat kota Purwakarta sampai Gunung Bongkok ini sekitar memakan waktu 1,5 jam. Oke? Dan perjalanannya pun nanjak mudun. Terima kasih. Salam perdamaian. Sir. Bila aku tanya, ya, jika cinta dibandingkan dengan muncak, seperti apa? Apa ya? Paling sambil. Ya, anjing. Oh iya. Sama-sama berat sih. Sama-sama berat. Sama-sama perlu diperjuangkan. Wah, mantap. Nanya ke aing mah lain. Karena Beda cinta, ya nanya ke aing mah. Karena cinta tanpa perjuangan nihil, dan mendaki tanpa perjuangan juga nihil. Itu ya. Persamaannya begitu sampai di puncaknya semua akan indah. Oke. Semua akan terbayar ya. Dinda, selama perjalanan gimana? Nyebelin dayu. Oke lego. Bisa, tapi Udah. ulah sekaligus kan. Orang pernah. Mantap pokoknya. Nyeri awak. Jadi Perjalanannya gimana? Jalannya gimana jalannya? jalannya bulak belok. Di motor gimana? Di motor gitu. Kaning terpuasa. Ngan dipaku mukul teh sedot paku. Kedua buka aku. Bagus. Lo itu bawa tas apa, Gus? Tas gunung. Tas gunung. Apa namanya, Gus? TNF. Naon ngaranna? TNF namanya TNF. Karena naon? Emosinya ke aing enggak? Setelah melakukan simaksi dan lain-lain, kami sepakat untuk memulai pendakian. Karena melihat waktu sudah sore,
Yang dikhawatirkan, nanti kita terjebak oleh datangnya malam. Yang ada, nanti kita harus melakukan trekking malam. Dan trekking malam menurut saya kurang pantas untuk seorang pemula. Melakukan perjalanan kurang lebih 10 menit dari base camp, kami belum merasakan lelah. Karena biasanya trek awal di gunung itu masih sedikit menanjak. Artinya treknya belum tentu parah. Dengan jalanan yang sedikit menanjak, yang diiringi suasana sejuk pegunungan, itu membuat kita cepat sampai ke pos 2, yang dimana pos 2 masih dekat dengan perkampungan sekitar. Beberapa orang dari kita memang masih awam untuk soal pendakian, artinya masih pemula. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti tenaganya. Setidaknya mereka sudah memberanikan diri untuk memulai sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Oleh karena itu, kita beristirahat di pos 2. Perjalanan kami lanjutkan. Yang tadinya trek sedikit mendatar, sekarang mulai membuat kita untuk memperkuat tenaga. Sepanjang perjalanan dari pos 2 makin menantang dan menguji kesabaran kita. Dan mengajak kita untuk terus masuk ke dalam hutan bambu yang menanjak. Dalam dunia pendakian memang sangat menguji fisik dan mental. Semua karakter orang akan tampak terlihat di sana. Tapi balik lagi kepada kita yang harus pasrah dengan semua keadaan dan perasaan. Ketika kita ikhlas dan sabar menjalaninya, semua akan baik-baik saja. Gunung memang curang, sering membuat kita lelah, tetapi kita selalu merindukannya. Mengambil dan membuang nafas kini sangat cepat kita alami. Keringat bercucuran, tulang otot kaki yang kini terasa sakit karena trek yang menanjak sangat melelahkan kita. Untung saja ada bantuan tali webbing untuk membantu kita agar lebih mudah melewati tanjakan tersebut. Tapi tetap saja, lelah tetap lelah. Tapi kalau memperjuangkan dia saja bisa, masa memperjuangkan gunung saja tidak bisa? Mungkin hanya perlu banyak beristirahat untuk mengembalikan tenaga dan nafas untuk bisa lagi bersemangat mendakinya. Sambil menunggu teman yang berjuang mendaki menggunakan webbing, kita sempatkan beristirahat dan minum sebelum melanjutkan perjalanan yang masih panjang. Kata sebentar lagi sampai, yang biasa para pendaki katakan, mungkin sudah tidak ada yang percaya lagi. Itu hanya sebatas kata-kata penyemangat seketika. Tenang, di balik lelahnya kita, pasti ada kepuasan tersendiri. Trek yang semakin menanjak, terkadang gunung seakan-akan memperlihatkan wujud aslinya kepada kita, yang mungkin hanya kita lihat saja keindahannya. Sekarang kita bisa rasakan perawakannya seperti apa. Sangat melelahkan. Memang pendakian ini tidak mudah. Terkadang bisa membuat kita emosi dan mengeluarkan amarah. Tetapi lebih bagusnya kita jadikan pelajaran untuk berlatih mengontrol emosi. Capek guys, aku pemula dikasih bongkok. Bongkok aja udah segini ya? Iya, apalagi berdiri. Semangat. Mas. Harus datar dinya. Banyak orang bilang naik gunung itu bisa 1 jam, 2 jam, bahkan 3 jam. Bahkan banyak orang bilang juga bahwa naik gunung itu gampang, cuma naik doang. Tapi di balik itu semua, dari sisi lain kita lihat
Naik gunung ini memiliki berbagai macam rintangan, menguji adrenalin kita untuk terus menggapai puncaknya. Teman-teman gua aja pada ninggalin gua semuanya. Gue sini sisa bertiga, Bagus, Sergio, sama gua. Dan peralatan kelompok di sini. Peralatan semua kelompok di sini. Nggak ada yang mau ngebawa. Capek. Kita tertinggal dari teman yang lainnya. Mungkin kita terlalu lama beristirahat dan banyak ngobrol. Tapi tak apa. Toh kita hanya pendaki pejalan lambat. Naik gunung bukan cuma sekadar cerita. Naik gunung bukan cuma sekedar pengalaman, tetapi menguatkan fisik, menguatkan tubuh agar keluar keringat. Dari sisi lain kita bisa sehat. Maka dari itu kita harus capek-capekan dulu sebelum tiba waktunya masa kejayaan, yang dimana kita bisa melihat gunung-gunung, rumah-rumah lebih kecil dari atas puncak sana. Capek anjing. Asli. Sisa bertiga, bos. Di perjalanan yang tadinya 20 orang, sisa bertiga, kita ditinggalin, gak apa-apa. Kita ini ciri-ciri tanda pendaki yang pejalan santai. Mantap, yang penting sampai puncak. Menjajaki trekking yang menantang terkadang menghadirkan kepuasan tersendiri bagi seseorang. Terlebih untuk mereka yang hobi bercengkarama dengan alam bebas. Ya, udara sejuk dan jauh dari kemacetan kota, ditambah dengan merdunya nyanyian burung-burung yang menyambut kedatangan para pelancong dari berbagai daerah di Nusantara, adalah hiburan paling eksklusif yang tidak bisa ditukar oleh apapun. Setengah perjalanan sudah kita lalui. Keadaan yang lelah masih menyelimuti nuansa hati ini. Jika tidak percaya, tanya saja kepada teman saya yang satu ini. Gimana, Capek, Bos. Capek? Bongkoknya geus kieu kemudian nangtung, Bos. Waduh, berat. Berat, euy. Saling menyemangati, saling peduli, dan saling memperhatikan satu sama lain selalu kita lakukan selama perjalanan. Tak masalah jika mendaki gunung banyak beristirahat. Bahaya juga kan bila dipaksakan naik terus. Mustahil kalau naik gunung tanpa istirahat. Yang ada nanti kita malah drop. Sudahlah, sesuatu yang dipaksakan itu kan tidak baik juga. Apalagi kan ini masalah kesehatan. Melihat wanita strong di depan saya yang terus melangkah, sepertinya canggung juga bila banyak beristirahat. Apalagi saya sudah melihat bukit-bukit dari atas ketinggian. Mungkin puncak akan segera kami injak. Setelah mendirikan tenda dan sholat maghrib, kegiatan kita selanjutnya makan, beres-beres barang pribadi, berbincang dengan teman, dan juga mengaji. Bagian ceramah, sekarang kita belajar tajwid aja ya guys. HP-nya sekarang belajar tajwid. HP-nya dikirim aja. Tajwid ada berapa? Coba. Yang umum aja yang. Tak lupa, kita pun menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh dari dinginnya puncak gunung, yang dimana menyalakan api unggun sangatlah penting. Selain untuk menghangatkan tubuh, api unggun juga bisa mengusir reptil yang mungkin ada di sekitar kita. Ya gitu sederhana aja. Jalan tuh. Iya orang rungsing di sini tahu. Ayo angkat sebenarnya. Ya udah berarti Dayu sama Ria eminya ya.
Tadi es mau lu. Nyanyikan dia mah. Kompor ditutup. Pakai. Kompornya tilu, gasnya tilu. Ya, ya. Ya. Bahagia itu sederhana. Dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai di sini. Coba lari dari. Di mana? Gus. Bener mau ininya doang, airnya doang. Ini kenapa? Kenapa nggak suka mie? Ini aslinya bukan dari flash HP, dari disenter ini sama bebek. Kompor mana? Cari Gus. Di dalam katanya. Minjem weh. Saya wifu ini pengaji. Iya Gus. Kompor aya. Di jero. Di jero weh. Kompor kayak di jero. Kompor gua tapi. Yang nyawa di belakang. Ngena dai. Ulah poho kumbahnya. Oh, ini tadi masakin. Oh ya dimasakin. Bambang. Karena di alam mah mending Share. Ini mau ngabarin mama tapi mama nyariin aku. Besok weh. Yo, siapa nengan kompor, nengan tukang kompor siapa? Ayo Nata. Tah. Dia sini dong, dia. Isma. Di dalam air ngasih siapaan panas. Ih, Foto. Foto ya 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Mantap. Sini udah. Rebakan lelah tubuh di tempat tinggi tak berpenghuni. Lupakan sejenak masalah duniamu. Lembut sang awan kan menyambutmu. Bermimpiku berada di tempat indah yang tak terjamah. Hanya adaku dan teman-temanku. Mimpi-mimpi tak seperti mimpi. Bahagia bagi aku cukup sederhana. Tak terhingga sekalipun harta dan tak. Buru tuanya di mana-mana, Bang?